Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Kimia Asyik dan Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Tetapan kesetimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan konsentrasi atau Kc. Wujud yang mempengaruhinya hanya fase gas dan larutan saja. Misalkan ada reaksi Ma ditambah Nb menghasilkan Pc ditambah Kd, maka Kc bisa dirumuskan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, atau Kc sama dengan hasil perkalian konsentrasi produk dipangkatkan masing-masing koefisiennya per hasil perkalian konsentrasi bereaksi dipangkatkan koefisiennya, dengan syarat wujud yang mempengaruhinya hanya fase gas dan larutan saja. Kemudian berdasarkan tekanan atau Kp, wujud yang mempengaruhinya hanya fase gas saja. Sehingga bisa dirumuskan Kp sama dengan tekanan C pangkat P dikali tekanan D pangkat Q per tekanan A pangkat M dikali tekanan B pangkat N, atau Kp sama dengan Pc pangkat P dikali Pd pangkat Q per Pa pangkat M dikali Pb pangkat N, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas, Pa adalah tekanan parsial gas A satuannya atm yang bisa dicari dari Pa sama dengan mol A per mol total dikali P total. Hubungan Kc dengan Kp. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Dengan Kp adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas satuannya atm, delta N adalah selisih jumlah koefisien gas kanan dan jumlah koefisien gas kiri. R adalah tetapan gas besarnya 0,082 liter atm per mol Kelvin. T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Yang selanjutnya, hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai K aksennya sama dengan 1 per K. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N, maka K aksennya adalah akar N dari K. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor N, maka K aksennya sama dengan K pangkat N. Jika reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka K aksennya sama dengan K1 dikali K2. Yang berikutnya tentang derajat disosiasi. Yang dimaksud dengan disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol mula-mula. Bisa dirumuskan alfa sama dengan mol zat yang terurai per mol zat mula-mula. Sehingga mol zat yang terurai sama dengan alfa dikali mol zat mula-mula. Berikut ini langkah-langkah untuk menyelesaikan perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksinya. Yang kedua, membuat tabel mula-mula reaksi setimbang. Yang ketiga, masukkan mol yang diketahui dan yang ditanya. Untuk mol yang ditanya, dimisalkan X. Yang keempat, cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk. Untuk mencari mol yang bereaksi, unsur lain menggunakan perbandingan koefisien. Yang kelima, hitung mol zat sisa saat setimbang, yaitu mengurangi mol mula-mula dengan yang bereaksi. Yang keenam, jadikan konsentrasi menjadi M
atau molaritas. Yang dihitung adalah unsur zat dalam setimbang. Yang terakhir, masukkan ke rumus KC. Ingat, yang masuk ke dalam rumus KC yang berwujud aki dan gas, atau wujud larutan dan gas. Yang berikutnya kita bahas contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, dalam ruang 1 liter, 1 mol zat AB direaksikan dengan 1 mol zat CD. Menurut persamaan reaksi berikut, AB ditambah CD menghasilkan AD ditambah BC. Setelah kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 0,25 mol senyawa CD. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini. Berikut ini penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu AB ditambah CD menghasilkan AD ditambah BC. Kemudian kita tuliskan mula-mula adalah ada 1 mol zat AB yang direaksikan dengan 1 mol zat CD. Kita tuliskan zat AB 1 mol, zat CD 1 mol, dan AD untuk AD dan BC adalah 0 mol karena awal belum terbentuk, ya. Yang selanjutnya dari soal ada informasi pada saat setelah kesetimbangan tercapai tersisa zat CD sebesar 0,25 mol. Ya, zat CD dalam setimbang kita tuliskan 0,25 mol. Sehingga zat CD kita bisa cari untuk yang bereaksi adalah 1 dikurangi 0,25 mol, yaitu sebesar 0,75 mol. Sedangkan untuk zat AB, AD, dan BC saat bereaksi, kita pakai konsep mol bereaksi dapat ditentukan dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien CD. Karena koefisiennya sama-sama 1, sehingga untuk zat AB, AD, dan BC saat bereaksi sebesar 0,75 mol. Nah, sehingga diperoleh saat setimbang 1 dikurangi 0,75 mol untuk zat AB, yaitu sebesar 0,25 mol. Kemudian zat AD dan BC sebesar 0,75 mol dan 0,75 mol untuk BC. Kemudian kita hitung untuk molaritasnya. Kita ingat molaritas adalah mol per volume. Kita cari dulu untuk konsentrasi AB adalah mol per volume. Molnya adalah 0,25 mol dibagi volumenya adalah 1 liter per 1 sama dengan 1/4 molar. Kemudian yang selanjutnya konsentrasi AD yaitu 0,75 per 1 sama dengan 3/4 molar. Kemudian untuk konsentrasi CD juga sama, 0,25 per 1 sama dengan 1/4 molar, ya. Kemudian untuk konsentrasi BC sama dengan 0,75 per 1 sama dengan 3/4 molar. Sehingga KC kita bisa hitung, karena ini kok fasenya dalam gas semua, ya kita bisa hitung KC sama dengan konsentrasi AD dikali konsentrasi BC per konsentrasi AB dikali konsentrasi CD. Pangkatnya 1 karena koefisiennya 1, ya. Sehingga diperoleh 3/4 dikali 3/4 per 1/4 dikali 1/4 sama dengan 9. Yang selanjutnya contoh soal yang kedua. Pada reaksi kesetimbangan PCl5 menghasilkan PCl3 ditambah Cl2. Bila dalam ruang 2 liter, 8 mol gas PCl5 berdisosiasi 75%. Tentukan besarnya harga tetapan kesetimbangan konsentrasi KC. Berikut ini penyelesaiannya. Kita hitung dulu atau kita cari dulu mol PCl5 yang bereaksi menggunakan rumus alfa sama dengan mol PCl5 yang bereaksi per mol PCl5 mula-mula. Kita masukkan angka alfanya yaitu 75%. Kita rubah ke dalam desimal menjadi 0,75.
Kemudian 0,75 sama dengan mol PCl5 yang bereaksi per 8. 8-nya dari mana? 8-nya adalah 8 mol PCl5 awal, ya, mol mula-mulanya. Sehingga mol PCl5 yang bereaksi sama dengan, kita kalikan silang, 0,75 dikali 8 sama dengan 6 mol. Yang selanjutnya kita cari tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc-nya. Angka pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu PCl5 menghasilkan PCl3 ditambah Cl2. Kemudian kita tuliskan mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Mula-mula kita tahu dalam soal PCl5 adalah 8 mol. Kemudian untuk PCl3 dan Cl2 masih 0 mol, ya. Kemudian yang bereaksi untuk PCl5 sebesar 6 mol. Sedangkan untuk PCl3 dan Cl2 kita hitung berdasarkan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien PCl5. Karena ini koefisiennya sama-sama 1 sehingga PCl3 dan PCl2 sama dengan 6 mol masing-masing yang bereaksi. Kemudian saat timbang kita bisa hitung mol mula-mula dikurangi yang bereaksi. 8 mol dikurangi 6 mol sama dengan 2 mol. Kemudian sedangkan untuk PCl3 dan Cl2 sebesar 6 mol. Sehingga yang selanjutnya kita hitung konsentrasi PCl5, yaitu menggunakan rumus molaritas, ya. Molaritas kamu ingat bahwa rumusnya adalah apa? Mol per volume. Betul. Ya, sehingga PCl5 sama dengan 2/2 sama dengan 1 molar. Kemudian konsentrasi PCl3 6/2 sama dengan 3 molar. Kemudian konsentrasi Cl2 6/2 sama dengan 3 molar. Sehingga Kc-nya kita bisa hitung konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Konsentrasi PCl3 yaitu sebesar 3, konsentrasi Cl2 sebesar 3, dan konsentrasi PCl5 sebesar 1. 3 kali 3 per 1 sama dengan 9. Sehingga diperoleh harga tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc-nya yaitu sebesar 9. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah C menghasilkan 2CO. Pada suhu 27 derajat Celcius, harga Kc sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 2. Hitunglah Kp. Berikut ini penyelesaiannya. Kita hitung dulu suhunya, atau kita konversi suhu yang dalam derajat Celcius menjadi Kelvin, ya. T sama dengan 27 sama dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian kita hitung koefisien sebelah kanan. Kita lihat koefisien sebelah kanan yaitu sesudah tanda panah sebesar 2. Sedangkan koefisien sebelah kiri yaitu 1. Ya, ingat koefisien Z padat tidak dihitung. Koefisien Z padat tidak dihitung. Sehingga yang dihitung hanya koefisien Z gas yaitu 1. Sehingga delta N-nya kita bisa cari menjadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 dikali 300 pangkat 1 sama dengan 0,39. Untuk contoh soal yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amoniak atau NH3 yang terurai sesuai reaksi. 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Tentukan Kp jika tekanan total sebesar 2 atm. Berikut ini penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2. Kemudian kita tuliskan mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Mula-mula kita ketahui dalam soal yaitu mol NH3 sebesar 5 mol. Dan saat setimbang diketahui NH3 sebesar 2 mol.
Untuk mol N2 dan H2 mula-mula 0 mol. Nah, diketahui mula-mula NH3 molnya 5 mol dan setimbang 2 mol, sehingga mol saat bereaksi untuk NH3 bisa kita hitung dari 5 mol dikurangi 2 mol sama dengan 3 mol. Sedangkan untuk N2 kita bisa hitung dengan perbandingan koefisien antara N2 dan NH3 dikalikan dengan mol NH3, yaitu kita bisa hitung untuk mol N2-nya koefisien N2 per koefisien NH3 dikali mol NH3 sama dengan 1,5. Sedangkan untuk mol H2 bereaksi bisa kita hitung koefisien NH3, koefisien H2 yaitu 3 per koefisien NH3 yaitu 2 dikali mol NH3 sama dengan 3 sama dengan 4,5 untuk mol bereaksi H2. Ya, mol bereaksi N2 diperoleh dari 1/2 kali 3 sama dengan 1,5. Mol H2 diperoleh dari 3/2 kali 3 sama dengan 4,5. Sehingga mol setimbang untuk N2 yaitu 0 ditambah 1,5 sama dengan 1,5. Mol setimbang untuk H2 yaitu 0 ditambah 4,5 sama dengan 4,5. Yang selanjutnya kita hitung mol setimbang atau mol total saat keadaan setimbang, yaitu mol N2 ditambah mol H2 ditambah mol NH3 sama dengan 1,5 ditambah 4,5 ditambah 2 sama dengan 8 mol. Nah, selanjutnya kita hitung tekanan N2. PN2 sama dengan mol N2 per mol total dikali P total sama dengan 1,5 per 8 dikali 2 atm sama dengan 0,375 atm. Kemudian kita hitung PH2 sama dengan 4,5 per 8 kali 2 sama dengan 1,125 atm. Untuk PNH3 sama dengan 2 per 8 kali 2 sama dengan 0,5 atm. Sehingga kita peroleh untuk Kp sama dengan PN2 dikali PH2 pangkat 3 per PNH3 pangkat 2 sama dengan 0,375 dikali 1,125 pangkat 3 per 0,5 pangkat 2 sama dengan 2,136. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia asyik dan menyenangkan.